Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai budaya politik di Indonesia. A. Budaya politik. 1. Pengertian budaya politik. Budaya politik adalah salah satu komponen dalam sistem politik yang diinternalisasikan ke dalam kesadaran, perasaan, dan evaluasi penduduknya. 2. Tipe-tipe budaya politik. A. Budaya politik parokial adalah budaya politik yang terdapat di dalam masyarakat tradisional dan sederhana. Ciri-cirinya yaitu masyarakatnya itu bersikap apatis, kemudian pengetahuan tentang politik rendah dan tidak peduli, kemudian menarik diri dari kehidupan politik. Itu adalah ciri budaya politik parokial. B. Budaya politik subjek atau kaula. Nah, di sini itu orang-orang secara pasif patuh pada para pejabat dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Ciri-cirinya adalah pengetahuan politik cukup, partisipasi politik minim, dan kesadaran berpolitik rendah. C. Budaya politik partisipan. Adanya kesadaran bahwa dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan berpolitik. Ciri-cirinya, pengetahuan tentang politik itu tinggi, kemudian kesadaran politik tinggi, partisipasi politik aktif, dan kontrol politik aktif. B. Tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia. Menurut Afan Ghaffar yang menyatakan bahwa tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia itu adalah 1. Hierarki yang tegas atau ketat. Jadi masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat Indonesia ini bersifat hierarki. Stratifikasi sosial yang hierarki ini tampak dari adanya pemilihan tugas antara penguasa dan rakyat. Yang kedua, kecenderungan patronage. Ada 2 individu, yaitu patron dan klien. Patron itu memiliki sumber daya, yaitu kekuasaan, jabatan, perlindungan, perhatian, dan kekayaan. Sedangkan klien adalah memiliki sumber daya tenaga, dukungan, dan kesetiaan. 3. Kecenderungan neopatrimonialistik. Meskipun memiliki atribut modern dan rasionalistik, perilaku negara masih menunjukkan tradisi dan budaya politik yang patrimonial pemerintahan dari pemimpin. Contohnya, pada masa Orde Baru, anak pejabat menjadi pengusaha besar karena memanfaatkan jabatan orang tuanya. Seperti itu ya. Nah, di era reformasi ini, masyarakat sudah lebih bebas dan diwarnai liberalisasi politik. Mohon maaf ya. Hal ini terlihat dengan diterapkannya sistem multipartai, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers. C. Sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik. 1. Pengertian sosialisasi politik. Suatu proses untuk memasyarakatkan nilai atau budaya politik kepada masyarakat. Sosialisasi politik harus dilakukan secara terus-menerus selama hidup seseorang. Yang kedua, mekanisme sosialisasi budaya politik itu terjadi pada A. Keluarga. Nah, di keluarga itu pembentukan nilai-nilai politik bagi seorang individu mulai terjadi. Karena di situ di keluarga itu kan kita sering berkomunikasi dengan orang tua, kemudian ya orang-orang yang lebih tua lah dari kita yang tahu bagaimana sistem politik ya, bagaimana cara kita memilih, bagaimana perkembangan politik di Indonesia, seperti itu. Pasti kita sering sharing-sharing ya bersama keluarga kita. Yang kedua, kita itu tahu tentang politik itu dari sekolah ya, terutama melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, partai politik itu sendiri. Jadi di partai politik ini mereka merekrut kader dan simpatisan ya untuk mengembangkan partai politiknya, untuk berkampanye tentang politik mereka, seperti itu. Kemudian maksudnya tentang partai-partai mereka, seperti itu ya. Dan selanjutnya yaitu media massa. Nah, di sini kita itu sering sekali ya melihat berita-berita di televisi ya tentang politik yang terjadi di negara kita, seperti itu. Selanjutnya, 3. Pengertian fungsi dan
Sistem partai politik. A. Pengertian sistem partai politik. 1. Menurut ada beberapa pendapat ya. Ada menurut Miriam Budiarjo, kemudian E.M. Said, Roger F. Soltau, dan Friedrich. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Menurut Miriam itu seperti apa, yaitu organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Sedangkan menurut E.M. Said adalah suatu kelompok orang yang terorganisasi serta berusaha untuk mengendalikan baik kebijaksanaan pemerintah maupun pegawai negeri. Sedangkan menurut Roger, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih. Nah, sedangkan menurut Friedrich adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan manfaat kepada anggota partainya baik yang bersifat ideal maupun material ya. Kalau menurut kalian mana nih yang paling cocok di negara kita? Ya bebas ya, kalian mau milih dari pendapatnya siapa ataupun kalian boleh memberikan pendapatnya sendiri. Yang B. Fungsi partai politik. 1. Sebagai sarana komunikasi politik, ya berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pendapat masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, ya berperan sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai, norma, dan sikap, serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik, berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi negara demokrasi. C. Sistem kepartaian, yaitu 1. Sistem satu partai, 2. Sistem dui partai, dan 3. Sistem multi partai. Sistem satu partai adalah partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara. Contohnya adalah di Cina, di Korea Utara, dan di Rusia. Yang kedua, sistem dui partai adalah partai yang berkuasa yang menang dalam pemilu dan partai oposisi yang kalah dalam pemilu. Jadi ada dua ya, ada partai yang berkuasa dan ada partai oposisi. Contohnya adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Filipina. Nah, sistem multipartai ini diterapkan di negara yang agama, ras, dan suku bangsanya sangat beragam. Contohnya adalah di Indonesia, Malaysia, Prancis, dan India. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.